Dia bilang, ya Rasul, yang aku tangiskan bukan dikarenakan harta ku habis membantu tegaknya dakwah. Karena kalau ditanya, Pak, siapa Khadijah ini? Maka orang Arab menjawab, Khadijah adalah janda paling kaya di kota Mekah. Tapi ya Rasul, yang aku tangiskan adalah aku tak tahu lagi dengan jalan apa membantu tegaknya dakwah. Andaikan engkau ya Rasulullah melewati sebuah sungai yang kamu tak menemukan jembatan sampai ke seberang sana, kalau aku masih hidup, aku rela menjadi sampahmu sampai ke seberang sana. Ya Rasulullah, andaikan aku sudah meninggal, andaikan masih bisa tulang belulangku engkau susun menjadi jembatan, aku rela tulang belulangku engkau susun menjadi jembatanmu sampai ke seberang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama kita hormati dan dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu pengurus masjid, kemudian hadirin hadirat sidang jemaah salat subuh, kita semua yang hadir semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Hingga subuh ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah, mohon maaf suara agak hilang. Ini baru bersuara itu. Sudah satu minggu kebetulan Allah berikan ujian, mau merasakan bagaimana nikmat sehat. Jadi 3 hari itu mau. Jadi hari ini alhamdulillah bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu. Hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Jadi sebelum Rabiul Awal itu Bapak Ibu ada namanya bulan Safar. Bulan Safar itu orang Arab dulu mengartikan macam-macam. Salah satunya adalah sifrun. Sifrun itu diartikan dengan kosong atau sial. Karena orang Arab dulu Bapak dan Ibu kalau sudah bulan Safar datang maka sial, bulan itu bulan sial. Maka ada yang keluar dari kampungnya dan orang yang di kampung itu tak boleh menikahkan anak, tak boleh ada yang membuat pesta, tidak pula boleh ada yang memanjat-manjat pohon. Kalau siapa nanti memanjat pohon jatuh dia, maka jatuhnya bukan jatuh biasa lagi, jarang yang tak sehat, biasanya cacat. Jadi mereka menganggap bahwa bulan Safar itu bulan sial. Dan sekarang ini Bapak dan Ibu anggapan itu masih ada di tengah-tengah umat Islam. Jadi kalau bulan Safar datang dibuatlah tolak bala. Ibu-ibu di suatu kampung ada yang membuat sedekah nasi, katanya menolak bala karena ini bulan Safar. Lalu Rasulullah bilang bahwa bulan itu tidak ada yang sial. Semua hari dan bulan itu adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak ada kesial. Jadi Ibu kalau orang-orang tua kita dulu, saya ulang dulu sedikit, memang macam-macam banyak itu pantangannya.
Kalau makan awak Pak tak boleh banyak kali makan ikan. Kecilnya mah sisir Pak. Padahal ikan waktu itu banyak. Murah mencarinya di Sungai Rokan itu. Jadi tak boleh banyak makan ikan, sisir. Dulu kalau Bapak Ibu ingat, saya sampaikan dulu tak boleh makan pisang kembar. Kalau dimakan pisang kembar, lahir anak kembar besok. Ya, macam-macam. Tapi dia lah. Kalau sekolah dulu bukan menengok umur, sampai tangan nanti tidak macam itu. Jadi karena keinginan kita dulu buat mau sekolah, dibalikkan tangan sedikit, pokoknya asalkan sampai sedikit-sedikit sekolah itu. Ditanya Mak kenapa kalau tangannya tidak sampai? Nanti kalau tanganmu tak sampai ke telinga kau sekolah, bodoh kau nanti gitu. Padahal bodoh juga, pintar juga macam itu sebenarnya. Tahu. Nah, lalu Bapak dan Ibu, sebagian ini ada yang berangkat meninggalkan kampungnya. Setelah berangkat dia meninggalkan kampungnya, ada juga yang tinggal di kampung itu. Berlalulah bulan Safar ini, lalu muncullah kebahagiaan. Kenapa muncul kebahagiaan? Yang berangkat tadi pun pulang lagi dan menetaplah di kampung itu lagi, karena bulan itu ada Rabiul Awal. Rabiul Awal itu adalah musim semi pertama, karena buah-buahan yang di kampung, kemudian tanaman yang di kampung mekar. Disebutlah dia mekar yang pertama, Rabiul Awal. Bapak Ibu jamaah, di tengah umat Islam Rabiul Awal itu apa? Dia salah satu bulan yang sangat dibanggakan. Kenapa? Karena di sana lahirlah seorang pemimpin Islam, namanya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal. Kalau Bapak Ibu pernah membaca kitab yang dikarang oleh Buya Hamka tentang Rasulullah itu, keterangan Buya Hamka Nabi Muhammad itu dilahirkan Isra dan Mi'raj, bukan Isra Mi'raj, hijrah dari kota Makkah ke Yasrib itu terjadinya juga di bulan Rabiul Awal. Itu kalau karena kapan Nabi Muhammad hijrah dari kota Makkah ke negeri Madinah itu tak semua ulama sepakat satu malam. Maka kalau Imam Buya Hamka itu dalam keterangan dibilang beliau hijrah dari kota Makkah ke Yasrib itu adalah terjadi di bulan Rabiul Awal. Jadi nanti kalau ada yang bilang Maulidul Rasul, hijrahnya Rasul sampai bulan Rabiul Awal, karena mereka memahami tentang bahwa hijrahnya Rasulullah itu adalah di bulan Rabiul Awal. Bapak Ibu jemaah, siapakah yang dilahirkan di Rabiul Awal itu? Nabi Muhammad. Maka kita sebutlah bulan itu dengan bulan Maulid. Ada Maulid, ada Maulud. Ada Mulud. Maulid, Mulud, Maulid, Maulud, ada Mulud, ada Milad. Jadi kalau ada orang malam hari ini kita mengadakan Maulid Nabi. Maulid Nabi berarti yang dibaca itu adalah waktu kelahiran. Waktu kelahiran itu kapan? Rabiul Awal. Malam hari ini kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Berarti yang dibicarakan siapa yang dilahirkan. Itu saja sebenarnya. Mau dipakai Maulid boleh, mau dipakai Maulud juga boleh. Jadi keduanya berbicara tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari seorang wanita yang waktu itu kondisi umat sedang dalam keadaan parah menyumbang. Nah, Bapak Ibu jemaah, lalu ketika Muhammad dilahirkan, sebagai apa dia? Disebut dengan reformator ulum. Bagaimana yang ia lakukan? Yang ia lakukan adalah merubah pola umat. Maka hal yang pertama dirasakan itu bagaimana kehadiran Rasulullah membawa risalah Islam adalah di kalangan perempuan, ibu-ibu.
Mohon maaf Pak, ibu-ibu itu dulu bukan ibu-ibu, perempuan itu dulu derajatnya di bawah. Kasur, sumur, dapur, kasur, sumur, putar di situ aja Pak. Tak boleh keluar rumah, tak boleh ada pemimpin wanita, tak boleh ada wanita yang jadi kepala negara, tak boleh ada wanita yang jadi anggota dewan, tak boleh ada wanita yang jadi kepala desa. Di situ saja. Kenapa? Karena wanita tugasnya waktu itu hanya mengurus rumah tangga suaminya, derajatnya di bawah, hanya berputar di sana saja. Tapi ketika Rasulullah hadir, beliau angkat derajat ini. Apa yang beliau katakan? Bahwa wanita adalah tiang negara. Apabila baik wanita, baik negara, rusak wanita, rusak negara. Walaupun ada ini yang bilang hanya pepatah segala macam, tapi yang jelas derajat itu yang diangkat. Maka Bapak Ibu, kalau dulu balik kita berkaji kita awal, ada satu ulama besar yang namanya ketika orang tuanya meninggal, padahal sebelumnya dia berpesan kepada jamaahnya, wahai jamaah, tabahlah dalam setiap cobaan dan godaan. Tapi ulama itu ketika ayahnya, ibunya meninggal, bapak dan ibu, raut tangisnya tak bisa dihentikan. Ketika ditanya kenapa anak menangis seperti itu, kata beliau, ibuku terbujur di depan, ibuku terbujur di depan. Maka ketika ibuku meninggal, maka terputus jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gaji kita yang dulu ini, yang di awal-awal. Nah, derajat ini yang diangkat. Maka kalau saya lebih lanjut kita kembangkan Bapak Ibu, kalau kita ditanya, saya lah khususnya, mana yang lebih sedih meninggal mak daripada ayah? Lebih sedih ayah. Tapi mana yang terasa mendalam meninggal mak daripada ayah? Lebih terasa mak. Saya Bapak Ibu meninggal ayah saya, menangisnya waktu itu tak tanggung itu. Sampai jadi imam sholat itu tak bisa saya lanjutkan, maju kakak saya lagi ke depan. Tapi kalau mak waktu meninggal itu tak ada masalah. Tapi mendalam itu udah 4 bulan sampai sekarang tak bisa hilang itu. Karena ketika ibu meninggal itu hilang, tak bisa dicari, kemudian tinggal tak bisa dicari. Maka Bapak Ibu kalau dingasuh dulu, saya dengan Ustadz Wismanto makanya membuat kotak infak itu, kalau ada sumbangan kami buat untuk anak yatim dan untuk anak piatu. Kenapa? Karena secara moral orang yang ditinggal mati ayah, ditinggal mati mak itu lebih menderita ketimbang ditinggal mati oleh ayah. Kenapa? Kalau ditinggal mati ayah, anak masih kemungkinan dia bersatu dalam rangkulan kasih sayang. Tapi kalau dia ditinggal mati emak, ya Allah, kadang anak ini udah pindah ke sana, yang ini segala macam pindah ke sana. Maka Bapak Ibu, bagaimana peran seorang ibu? Maka sudah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah dibuktikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ibrahim, kenapa dia bapak dan ibu tetap teguh dalam keyakinannya, sementara pamannya Azar ketika itu adalah pembuat patung dan pemahat patung? Karena di samping itu ada seorang wanita yang solehah, dia itu bernama Umailah, yang tetap teguh dalam pendirian. Kenapa anak Nabi Nuh alaihissalam tetap ikut kepada ibunya dan menolak ikut kepada ayahnya? Karena bapak dan ibu itu ketika itu istri Nabi Nuh tidak mau ikut ajaran Nabi Nuh. Akhirnya bapak dan ibu, apa yang kita pahami, peran seorang ibu ketika itu sangat berharga di tengah-tengah keluarga. Yang kedua bapak dan ibu, lalu ketika Nabi Muhammad lahir itu, ketika membawa risalah Allah, lalu Allah berikan stempel kepada Muhammad itu dengan sebutan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Aku berikan kepada Muhammad itu contoh tauladan yang baik. Apa yang tak beliau berikan contoh? Hal yang kecil sampai kepada yang besar.
seorang suami Pak paling sayang terhadap istri. Pernah kan Nabi itu marah kepada istrinya? Pernah Pak? Bukan tak pernah marah. Kalau ditanya Pak penyayangnya, subhanallah, Rasul penyayang itu Pak. Jadi ada istri Nabi itu namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah, mudah-mudahan tak salah saya itu. Jadi Nabi itu kalau sore ke Hadifah, dia yang sering dia lakukan membawa istrinya rawuh. Jalan-jalan sore lah Pak namanya. Jadi ketika mau naik ke atas kuda itu, Ummu Habibah ini tak bisa karena kuda itu terlalu tinggi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia letakkan lututnya di sini, di tanah itu. Lalu Ummu Habibah naik ke atas lutut itu, kemudian Ummu Habibah ini dituntut oleh Rasulullah naik ke atas kuda itu. Begitu mesranya Rasulullah. Sore-sore dengan Aisyah sering guling di paha Aisyah itu. Apa yang dilakukannya? Ditengok Rasul, ditengok Aisyah juga lah rambut Rasul. Karena rambut Rasulullah itu ikat, dielus-elusnya macam. Terbayang Bapak itu kan? Kalau ininya bajunya koyak dia jahit sendiri. Kalau sekarang, kalau nampaklah laki-laki sama kawannya menjahit pakaiannya yang bolong, begitu. Begitu kan Kiai. Kalau nampak suami menjemurkan pakaian di depan, alah, hajat kawan-kawannya. Udah keras pula ban depan daripada ban belakang. Padahal Rasulullah itu apa yang boleh lakukan? Dia tolong pekerjaan istri itu. Kalau menjemur pakaian lah yang ditolong, dia tolong itu Pak. Walaupun saya sendiri Pak tak pernah menjemur pakaian. Karena tak boleh sama istri saya Pak. Bukan tak mau saya. Pas mau diangkat, gak usah katanya. Malu pula dia kalau saya yang menjemur pakaian. Makanya tak pernah saya menjemur. Tapi intinya Pak, apa yang dilakukan Rasul, mau naik dia Pak ke kuda itu, lalu dia letakkan, sediakan, persilahkan lututnya diinjak oleh istrinya sebagai ganti tangga agar naik ke atas itu. Hebat Pak. Apa yang ingin kita sampaikan? Kalau Bapak Ibu punya mobil, kira-kira pernah nggak pintu itu kita bukakan untuk istri agar istri naik ke atas? Dan kalau saya Bapak Ibu tanya, Ustaz macam mana? Pernah Ustaz bukakan pintu untuk istri? Tidak pernah. Kenapa tak pernah? Karena memang bisa dia membuka sendiri. Kalau tak bisa harus dibuka. Kemesraan Rasulullah dalam rumah tangga. Pernahkah marah dia kepada Aisyah? Pernah. Pernahkah marah kepada istri Rasulullah yang lain? Pernah. Tapi dia tegur dengan teguran yang baik. Rambutnya dilus-lus oleh istrinya. Suatu hari Bapak dan Ibu duduklah Rasulullah dengan Aisyah. Ketika duduk itu di serambi itu lewatlah orang Arab. Rasul, orang Arab Badui Pak, hitam badannya. Rasulullah, kata Rasul, apa yang dibanggakan sekiranya diucapkan oleh Rasul? Coba tiga orang yang lewatnya, di hitam, buat macam ini, kata Rasul. Ayuhibbu ayyakula lahma akhika maitatan fakaritum. Apakah engkau suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Niscaya engkau akan benci dari itu. Apa yang dilihat oleh Rasul, apa yang dilihat oleh istri Rasulullah ketika itu menjadi pelajaran berharga dalam rumah tangga. Saya dulu Pak dapat kisah ini. Kisahnya itu Rasulullah itu pernah diberikan, tapi kisah ini kalau kita cari bagaimana lengkap hadisnya memang tak ketemu. Tapi ini bahasa saya aja lah itu. Rasulullah itu di akhir hayat beliau, apa yang beliau ucapkan? Ya Allah, ampunilah Khadijatil Kubra, ampunilah Khadijatil Kubra. Aisyah ini Bapak dan Ibu heran, ya Rasul, itu Khadijah kan sudah lama meninggal. Kenapa sampai hari ini masih engkau doakan? Aisyah, Khadijah itu adalah istri yang paling setia.
Istri saya yang rela berkorban nyawa harta. Bayangkan bapak dan ibu, pulang Rasulullah dari masjid, ditengoknya di serambi rumah itu, Khadijah ini menangis. Khadijah apa yang ditangiskan? Tak bisa Bu Khadijah menjawab pertanyaannya. Khadijah, kalau yang engkau tangiskan itu hartamu habis membantu tegaknya dakwah agama Allah, saya doakan bukit Uhud itu nanti akan menjadi emas untuk mengganti kekayaanmu yang telah hilang. Lalu Khadijah bilang, ya Rasul, yang aku tangiskan bukan dikarenakan hartaku habis membantu tegaknya dakwah. Karena kalau ditanya, Pak, siapa Khadijah ini? Maka orang Arab menjawab, Khadijah adalah janda paling kaya di kota Mekah. Maka janda viral itu ini loh. Khadijah itu di zaman Rasul ada itu, bukan sekarang aja. Janda lebih viral. Siapa dia? Khadijah. Yang aku tangiskan bukan dikarenakan kata Aisyah hartaku habis, enggak. Tapi ya Rasul, yang aku tangiskan adalah aku tak tahu lagi dengan jalan apa membantu tegaknya dakwah. Andaikan engkau ya Rasulullah melewati sebuah sungai yang kamu tak menemukan jembatan sampai ke seberang sana, kalau aku masih hidup, aku rela menjadi sampahmu sampai ke seberang sana. Ya Rasulullah, andaikan aku sudah meninggal, andaikan masih bisa tulang belulangku engkau susun menjadi jembatan, aku rela tulang belulangku engkau susun menjadi jembatanmu sampai ke seberang sana. Subhanallah. Inilah Bapak Ibu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Khadijah istri beliau sayangi sampai dia hayat. Ya Allah, ampunilah Khadijatul Kubra, ampunilah Khadijatul Kubra. Itu Pak yang hidup semati itu. Di kampung saya dulu ceritanya ada juga hidup semati memang. Ada bapak-bapak udah ceritakan beliau meninggal istrinya, tiap pagi ziarah menangis, sore ziarah menangis juga. Tetangganya bilang, Pak Ustaz datanglah ke sana, nasihati dulu bapak itu. Kenapa rupanya? Istrinya meninggal memang terpukul kali dia. Makan entah macam mana, badannya pun tengok lah. Tahulah Pak Ustaz, orang yang kematian bini dengan ditinggalkan bini lain model gitu, macam itu. Datanglah Ustaz sana dulu, ditanya saya, udahlah Pak, sabar aja. Iya Pak Ustaz, cuma dulu ketika kami hidup kami pernah berjanji, siapa di antara kita yang duluan meninggal, maka jangan dulu nikah sebelum tubuh rumput di kuburannya. Itulah janji saya. Maka siang saya ziarah Pak Ustaz, saya siram, sore ziarah juga. Menangis saya Pak Ustaz. Kenapa menangis? Lambat kali nanti rumput ini yang tumbuh di kuburan macam itu. Mendoa dia, maka Bapak Ibu, ketika ada orang nikah, dibawalah Ustaz ke tempat pesta itu, disuruh berdoa. Maka apa yang dia ucapkan? Allahumma alif qulubihima kama alafta baina Muhammad wa Khadijatil Kubra. Habis harta Khadijah membantu tegaknya dakwah Rasulullah. Untuk apa? Untuk suami yang ia cintai. Maka ibu dulu saya pernah ditanya, Pak Ustaz, kenapa Ustaz sekarang kalau ceramah harus pakai amplop? Saya bilang enggak. Kalau dakwah di sana itu harus ada duitnya sekian. Saya bilang enggak juga. Jamaah itu mengasih sama Ustaz. Dipinta Ustaz kan enggak. Karena kami dakwah ini Bapak Ibu, ini ikhlas aja ini Pak. Betul. Saya ceramah datang kemari, tadi dari Simpang Asu udah hujan ini Pak. Balik saya dapat balik pakai Honda, saya hidupkan mobil. Kemari ya. Ikhlas saja enggak ada. Nanti dikasih pulang dikasih orang amplop, alhamdulillah. Tidak dikasih orang yang parah itu kan ceritanya. Maka saya ditanya, kenapa Ustaz sekarang menerima amplop sedangkan Nabi dulu dakwahnya hartanya habis harta Khadijah? Jawaban saya cuma, kalaulah yang di rumah itu kayanya macam Khadijah Rasulullah, maka saya tak usah dikasih amplop, biar saya yang masih jamaah itu amplop. Cuma yang di rumah tak sama kayanya dengan Khadijah Rasul. Nak boleh bodanya itu aja masalah Pak.
Nah, jadi bukan masalah kami mau menerima amplop, tidak. Dakwah itu artinya adalah membutuhkan dana untuk apa? Untuk syiarnya agama Allah. Inilah Bapak Ibu istri yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Lalu yang kedua kata Rasulullah Khadijah, Aisyah, beliaulah yang pernah yang sering memberikan makanan dan minuman kepada saya dari manapun saya pulang tanpa banyak bertanya. Khadijah di kampung saya, Pak, kalau suaminya pulang tanyanya yang banyak, Bang, udah pulang? Udah. Mau makan atau minum? Mau minum. Air manis bang atau air putih? Air manis saja. Udah balik, udah mau berangkat nanti ke dapur, balik lagi nanya, Bang, panas atau dingin? Panas dingin, jadilah. Nanti mau balik, balik lagi nanya, Bang, gue kecil lagi udah tua aja mau ke rumah ijen. Maka Bapak Ibu jemaah, kalau ditanya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, beliau punya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu bapak, terakhir, kalau ditanya rumah tangga sakinah itu macam mana Ustaz, didapatkankah? Tidak didapatkan. Rumah tangga yang sakinah, kedamaian di rumah tangga itu tak bisa didapatkan, Pak. Bisanya diwujudkan. Karena kalau didapatkan kan masyarakat itu mana dapat? Itu jalan. Rumah tangga sakinah tak pernah bisa didapatkan manusia. Yang bisa itu adalah diwujudkan. Dari mana wujudnya? Dari suami istri yang saling berbagi. Maka kata Rasul, antum libasul lahunna wa antum libasul lakum, kata Allah, wa antum libasul lahunna. Kamu pakaian bagi laki-laki, laki-laki adalah pakaian bagi kamu. Jadi posisi istri menutupi kekurangan suami, suami juga menutupi kekurangan istri. Jangan nanti ibu mau bercakap, berjumpa dengan kawan-kawan, habis mengantarkan anak TK atau cucu TK dulu. Kobahnya siang itu, dengan wanita lain. Itulah akulah suami kamar pajak. Kalau macam itu bangkit dari rumahku, bangkit. Nah, yang ditanya orang, nanti cerita suami awaknya. Kalau suami kamar pajak, kalau semua bertiru mendagang siapa Tuhan, dari rumah, bawa baju sore. Nah, kalau perlu jangan balik kawan. Lalu suami kamar pajak lagi itu, nyaman Pak Ibu. Kelebihan suami tutupi kelebihan itu. Kurang dia, angkat kekurangannya. Awak pun laki-laki, bapak ibu macam itu juga. Ada bapak ibu-ibu di rumah, jangan pula tengok rumput tetangga lebih hijau. Ini kadang istri di rumah, anaknya lah ompek. Nampak tengok kini anak gadis orang. Tentu tak sama ini Pak, masanya aja beda. Yang di situ lah udah kembang lah. Tentu yang ditengok anak gadis-gadis kan tidak pas ini Pak. Ibu-ibu pun harus sabar-sabar juga. Kalau ibu nanti kalau udahnya anaknya 4, jangan pula lagi bertingkah macam anak gadis. Ini kadang anak 4 pakaian sempit, itu nak menonjol segala macam. Pakaian nak ketat, udah sadar umur udahlah. Masa udah selesai, jangan lagi Ustaz menjaga kesehatan itu boleh, tapi tidak usah lagi sempit macam anak-anak gadis itu. Umur bapak dan ibu, bapak-bapak macam itu. Biasanya kalau dah duit agak banyak, yang terbayang macam mana? Aku terbayang. Begini, Rasul memang banyak istrinya Pak, tapi dia menyelamatkan. Maka kalau ibu-ibu, kalau ada bapak nanti mau berbini 2, tirulah Rasulullah. Siapa yang dinikahinya? Ngepiok-piok. Kalau mau pengen sampaikan macam itu. Nah, terakhir bapak dan ibu, masih banyak ini. Satu, bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Apa suri tauladan ini? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Maka ketika disebut suri tauladan, ada dalam Al-Quran satu lagi, laqad kana lakum fi Ibrahim. Satu ditujukan kepada Nabi Muhammad, satu lagi ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Insyaallah kapan-kapan kita sambung kajian ini, masih banyak. Yang kedua ada Rasulullah, contohnya sebagai manusia biasa, sebagai hamba Allah. Yang terakhir nanti sebagai Rasulullah, bagaimana dia menjamin umat ini. Tapi bayangannya Bapak dan Ibu, ketika Rasulullah turun, bayangannya Rasulullah malaikat turun, kemudian malaikat yang turun itu siapa? Nabi Ibrahim, malaikat Jibril dengan malaikat maut. Ketika mau mencabut nyawa Rasulullah, ketika mau dicabut, lalu kata Rasulullah, kenapa kau tak mau ya Jibril masuk? Bukan aku tak mau masuk ya Rasul, tapi kau tak bisa menyaksikan bagaimana orang menghadapi sakaratul maut. Pendek cerita, kata Rasulullah, aku bukan tidak terima ajalku dicabut, nyawaku dicabut dari Allah, tapi pertanyaanku hanya satu, aina ummati, di mana umatku? Lalu kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, aku terus bertanya kepada Allah bahwa surga tidak akan pernah dimasuki oleh umat lain sebelum daripada umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang beliau tunjukkan ini? Beliau adalah contoh tauladan yang baik, seorang pemimpin yang memikirkan umatnya. Macam itu Pak. Tidak sebenarnya dia lain pemimpin sekarang. Mau digusur umat, digusur, rempang selesai, yang jelas investor masuk. Beda dia. Makanya banyak yang di demo pemimpin sekarang. Kenapa? Karena bisa memberi contoh, tapi tidak hanya bisa mencontohkan, tapi tidak bisa ditauladani. Nah, ibu jamaah, mudah-mudahan ada manfaat buat kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.